Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini. Tentunya bersama dengan Meranti, kita akan membahas terkait bagaimana atau cara membuat dan melaporkan SPT tahunan wajib pajak badan UMKM atau wajib pajak badan yang menjalankan kewajiban perpajakannya menggunakan tarif 0,5% berdasarkan PP 23 tahun 2018 dan sebagaimana telah diubah pada PP 55 tahun 2022. Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk dalam contoh kasus, di sini saya mau katakan bahwa untuk contoh kali ini formulirnya akan dipotong bagian identitas dari pemilik form ini karena jika ditampilkan maka akan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh YouTube. Untuk itu, dalam video ini, form SPT tahunan badannya akan ditampilkan dengan memotong identitas dari pemilik form tersebut. Oke, langsung saja kita simak video ini sampai selesai. Jadi yang pertama, ketika kita membuka e-form 1770-nya kita, maka halaman pertama yang akan muncul yaitu halaman SPT induknya. Seperti ini SPT induknya sudah saya potong untuk identitasnya, jadi akan muncul tampilan seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, dan ada beberapa data yang perlu dilengkapi yang biasanya akan muncul berwarna pink. Paling sering yang belum lengkap itu adalah nomor telepon. Silakan diisi. Setelah selesai diisi, kemudian kita buka lampiran khusus, lampiran 1A untuk mengisi daftar asetnya kita. Seperti itu ya. Nah, setelah kita membuka lampiran khusus 1A, itu muncul tampilannya seperti ini. Kemudian, silakan kita mengisi daftar penyusutan fiskal. Di sini diisi bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa melakukannya dengan impor data. Untuk cara impor datanya dapat dilihat di video saya yang lain. Kemudian bisa juga dengan menginputnya secara manual dengan klik menu tambah. Ya. Jadi jika kita menginput dengan menu tambah, silakan diklik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Silakan dilengkapi jenis hartanya, kelompok hartanya, nama hartanya, bulan perolehan, tahun perolehan, dan seterusnya, tentunya sesuai dengan yang telah kita hitung berdasarkan kepemilikan asetnya kita, ya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian 2 di sini. Nah, ini saya hapus saja ya karena ini hanya contoh. Nah, ini bagian 2. Di sini kita mengisi jika kita memiliki aset yang tidak berwujud ya. Bisa isi di sini untuk amortisasinya. Ini biasanya seperti hak paten atau seperti sistem akuntansi, ya software, silakan diisi di sini. Kemudian setelah itu
Kita lanjut lagi ke lampiran 6. Kita lanjut ke lampiran 6. Setelah kita buka lampiran 17, 7, 1, 6, ini akan muncul seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat, ini bagian A. Ini merupakan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, ya. Jadi jika kita memiliki modal pada perusahaan afiliasi, maka silakan diisi. Namun jika tidak, ini dilewatkan saja. Ini bagian B untuk daftar hutangnya ya. Silakan. Kemudian bagian C piutangnya. Nah, namun jika kita tidak ada ini, silakan dilewatkan saja. Kemudian kita lanjut ke lampiran yang kelima, 17, 71 bagian 5. Untuk 17, 71 bagian 5, di sini saya tidak akan menunjukkannya karena ada data dari klien saya. Nah, untuk itu di sini tampilannya itu mirip seperti lampiran 17, 71, 6. Hanya saja di sini untuk modal dari perusahaan itu sendiri. Jadi bisa diisi, kemudian ada susunan pengurusnya, silakan diisi tentunya sesuai dengan akte perusahaan ya. Selanjutnya kita ke bagian 17, 7, 1, 4. Nah, di sini formulir ini memuat tentang penghasilan yang sudah dikenakan PPh yang bersifat final. Nah, di sini silakan diisi jika perusahaan kita ya memiliki deposito atau tabungan, itu biasanya ada bunganya, silakan diisi sesuai dengan tarif yang berlaku, tentunya juga sesuai dengan rekening yang kita miliki ya, seperti itu. Kemudian, nah untuk pengisian yang ini, jika nilai ini merupakan pendapatan bunga bank atas tabungan perusahaannya kita, misalnya rekening perusahaannya kita, ini diisi nilai ini adalah akumulasi 1 tahun ya. Diisi kemudian tarifnya dan PPh-nya. Tentunya harus cocok dengan pembukuannya kita. Nah, selanjutnya ini juga ada dari poin 2 sampai dengan poin 13. Silakan diisi jika ada. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah karena kita adalah perusahaan atau wajib pajak badan UMKM, maka pajak yang kita lakukan atau perpajakan yang kita merupakan perpajakan UMKM, yaitu PPh final dengan tarif 0,5%. Nah, di sini kita perlu mengisi di sini total dari omset yang kita terima selama 1 tahun pajak tentunya. Jika di sini kita membuat SPT tahunan 2022, maka yang kita masukkan di sini adalah di poin 14 ini adalah peredaran bruto tahun 2022. Nah, di sini kita bisa klik tambah seperti ini untuk memasukkan jenis penghasilannya, kemudian peredaran bruto kita berapa, tarifnya, kemudian otomatis PPh-nya akan terhitung ya, seperti contoh di atas ini. Ini saya hapus saja. Nah, setelah kita pastikan ini terisi sesuai dengan perpajakan yang telah kita setor selama 1 tahun pajak dan peredaran brutonya juga cocok dengan laba ruginya kita lanjut lagi. Nah, di sini di bagian B, ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini dapat kita lihat poin 1 sampai dengan poin yang ke-6. Silakan diisi. Nah, kemudian di sini jenis penghasilan lainnya. Nah, jenis penghasilan lainnya ini
yang merupakan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Itu diisi di sini. Ya, bisa diklik tambah seperti ini. Oke, ini saya hapus ya. Setelah itu kita lanjut ke lampiran 1771 bagian 3 atau lampiran 3 yang biasanya kita sebut. Kemudian di sini ini merupakan form untuk mengisi kredit pajak dalam negerinya kita, ya. Nah, namun bagi wajib pajak badan yang menjalankan kewajiban dengan tarif 0,5%, nah, form ini atau lampiran ini biasanya kosong ya, tidak ada karena di sini adalah PPh pasal 22, 23 atau 26. Ini biasanya kosong. Ya. Jadi kita lewatkan saja ini, kemudian kita lanjut ke lampiran 1771 bagian 2, lampiran 2 ya. Nah, di sini ini merupakan formulir untuk mengisi perincian dari HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersil atau menurut pembukuannya kita sesuai dengan laporan laba ruginya kita. Nah, di sini di kolom yang pertama ini, di sini kita mengisi komponen dari HPP. Nah, ini tentunya sesuai dengan laba ruginya kita. Jadi yang pasti untuk komponen HPP itu ada pembelian di sini. Silakan diisi sesuai dengan komponen HPP kita di laba ruginya kita. Kemudian tentunya ada persediaan awal. Kemudian ada persediaan akhir, ya. Namun jika ada retur pembelian yang mengurangi pembelian kita yang telah diisi di sini, maka silakan dimasukkan di biaya lainnya, ya. Atau bisa juga untuk pembeliannya kita yang di sini ini dimasukkan yang sudah dipotong dengan retur pembelian. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita pindahkan ke bagian usaha lain, biaya usaha lainnya. Nah, di sini diisi sesuai dengan biaya operasional dari usaha kita yang ada di laba rugi. Silakan diisi, misalnya di sini ada biaya gaji, upah, bonus. Nah, di sini diisi, pastikan jumlah yang ini sesuai dengan bruto PPh 21 yang kita laporkan ya. Karena biasanya jika tidak sesuai bisa diterbitkan surat SP2DK karena ketidaksesuaian data antara SPT masa dan SPT tahunannya kita. Kemudian misalnya tadi kita sudah mengisi daftar aset untuk biaya penyusutan dan amortisasi dimasukkan di bagian sini poin 4 ke nomor 4 ya. Kemudian jika kita ada sewa silakan diisi. Kemudian jika kita ada biaya bunga silakan diisi. Ini poin 2 sampai dengan poin 11. Jika ada silakan diisi. Nah, mungkin akan ada timbul pertanyaan. Terus bagaimana dengan biaya-biaya yang tidak termasuk di dalam poin 2 sampai dengan poin 10? Nah, jawabannya itu dimasukkan totalnya dari biaya-biaya tersebut di poin yang ke-11 ya. Kemudian selanjutnya pastikan total di sini sesuai dengan total biaya kita yang ada di laba ruginya kita ya, biaya operasional atau biaya usaha. Kemudian untuk kolom yang ketiga di sini ada biaya dari luar usaha. Nah, ini juga pastikan harus cocok dengan laba ruginya kita ya.
Di sini untuk biaya di luar usaha, misalnya seperti biaya admin bank, ya seperti itu biaya pajak bank. Nah, biasanya di sini ya. Kemudian setelah kita pastikan semua ini sudah terisi sesuai dengan laba ruginya kita, ini setelah itu kita lanjut ke form berikutnya. Nah, di form berikutnya yaitu 1771 bagian 1 atau lampiran 1, di sini itu memuat perhitungan penghasilan neto fiskal kita. Nah, jadi jika kita adalah wajib pajak badan yang UMKM seperti contoh ini, maka silakan diisi di sini peredaran usahanya kita sesuai dengan laba rugi, ya. Kemudian ini yang 1B, 1C, 1D, 1F, 1G, 1H itu otomatis ya. Jadi yang perlu diisi adalah yang berwarna putih ini. Jadi silakan diisi ini peredaran usahanya kita sesuai dengan laba rugi. Kemudian di sini ada penghasilan di luar usaha. Silakan diisi penghasilan dari luar usaha, misalnya pendapatan bunga bank. Silakan diisi. Kemudian hasilnya untuk penghasilan neto ini harusnya cocok dengan laba ruginya kita, ya. Nah, setelah itu kita masukkan nilai yang sama, yang ini 621.727.667 ini dimasukkan, ya, jumlah penghasilan neto komersil ini jumlahnya dimasukkan ke poin 4 penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Kenapa? Kenapa kita masukkan angka yang sama? Karena seluruh penghasilan ini peredaran usaha ini sudah dipotong PPh final. Jadi untuk penghasilan neto itu harus sama dengan penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Karena jika kita tidak memasukkan poin ini dengan jumlah yang sama dengan ini, maka akan muncul penghasilan yang kena pajak. Sedangkan kita merupakan wajib pajak UMKM yang penghasilannya sudah dipotong PPh bersifat final. Jadi tidak boleh dipotong PPh yang tidak bersifat final lagi, ya, seperti itu. Nah, untuk itu jika kita mengisi seperti ini cocok nilainya, maka untuk selanjutnya ya penghasilan penyesuaian fiskal positif dan negatif itu kosong ya, tidak ada. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan SPT induknya kita? Untuk SPT induk itu dia jadi 0. Ya, tidak ada penghasilan kena pajak yang akan muncul di sini. Kenapa? Karena seluruh penghasilannya kita wajib pajak UMKM dengan tarif 0,5% itu sudah dipotong PPh final. Jadi tidak perlu dimunculkan di sini. Seperti itu. Nah, jadi SPT induknya akan seperti ini tampilannya. Jadi 0. Kemudian selanjutnya, kita buka induk lanjutannya, itu muncul seperti ini. Jadi tidak ada angsuran untuk PPh pasal 25 karena kita adalah wajib pajak UMKM. Kemudian ini merupakan PPh final yang sudah kita input tadi. Ini di sini bisa dapat dilihat ini nilainya dari mana. Kemudian selanjutnya di sini tinggal kita lengkapi lampiran-lampiran untuk SPT tahunannya kita seperti ini. Setelah itu kita geser ke bawah. Di sini tempatnya silakan diisi, kemudian tanggal dan di bawah ada nama direkturnya dan nama penandatanganannya, NPWP-nya. Setelah itu
kita lanjut mengisi lampiran 8A ya. Nah, untuk lampiran 8A ini adalah elemen dari neraca. Silakan diisi sesuai dengan neraca kita tahun 2022 misalnya. Silakan diisi kas dan setara kasnya, kemudian selanjutnya diisi sesuai dengan poin-poin yang ada di dalam neraca kita. Ya, ini juga ada hutang usaha, kemudian ada hutang pajak. Intinya nilai atau jumlah aktiva dan jumlah kewajiban dan ekuitas ini harus balance dan cocok satu sama yang lain dan cocok juga dengan neraca yang telah kita buat. Kemudian untuk elemen dari laba rugi di sini silakan diisi. Ini tentunya sesuai dengan laba rugi yang telah kita buat dan pastikan untuk laba bersihnya ini cocok dengan yang telah kita input di dalam SPT ini dan cocok juga dengan laba ruginya kita ya, seperti itu. Setelah ini kita pastikan selesai diisi, kemudian selanjutnya kita akan melaporkan SPT tahunannya kita. Nah, caranya kita klik kirim. Setelah kita klik kirim akan muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan di mana kita melengkapi lampiran-lampiran dalam melaporkan SPT tahunannya kita. Ini contoh di sini. Di sini kita lampirkan laporan keuangan tentunya. Kemudian kita lampirkan juga rekapitulasi peredaran brutonya kita sesuai dengan PP 23 tahun 2018 dan atau PP 55 tahun 2022. Nah, ini tuh ada di bagian atas ya, tapi sengaja di video ini tidak ditampilkan karena ada identitas dari wajib pajak yang lain. Kemudian silakan dimasukkan. Setelah itu kita masukkan juga di sini jika perlu ya dokumen-dokumen yang lain. Tapi yang paling pokok untuk wajib pajak Badan UMKM adalah laporan keuangannya dilampirkan di bagian atas ini, kemudian rekapitulasi dari peredaran bruto sesuai dengan PP 23 di tahun 2018 dan atau PP 55 tahun 2022. Silakan dibuat filenya dalam bentuk PDF atau PDF, silakan kemudian klik unggah, maka otomatis dimasukkan sebagai lampiran dalam pelaporan SPT tahunan ini. Kemudian selanjutnya di sini kita masukkan kode verifikasinya. Setelah kita pastikan kode verifikasinya masuk, kita klik submit. Nah, setelah kita klik submit, maka akan berproses dan tentunya jika berhasil kita akan diberitahukan lewat pemberitahuan SPT berhasil dikirim atau SPT kita sukses ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita tinggal cek emailnya kita saja, tentunya email yang terdaftar di DCP online. Nah, di situ pastinya sudah ada bukti penerimaan elektronik untuk pelaporan SPT tahunannya kita. Ya, kira-kira seperti ini atau seperti itu cara membuat dan melaporkan SPT tahunan bagi wajib pajak badan yang melakukan kewajiban perpajakannya menggunakan tarif 0,5% sesuai dengan PP 23 tahun 2018 dan atau PP 55 tahun 2022. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. And thank you for watching.